Anak anggota DPR nonaktif yang menganiaya korban hingga tewas, saudara. Polisi mengungkap sakit hati jadi motif Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya, yakni Dini Sera Afrianti, janda beranak satu yang baru 5 bulan dipacarinya. Sehingga mengakibatkan korban terlindas sebagian tubuhnya. Dia pun keseret sampai 5 meter. Welcome back to our channel Kena Mental. Setelah kasus penganiayaan Naya yang waktu itu sempat viral banget dan kayak panjang banget kasusnya sampai sekarang pun belum selesai, kasus ini juga bikin Om Hotman Paris turun tangan. Ini gila sih sebenarnya, dalam 1 tahun aja di Indonesia tuh udah banyak banget kasus yang pelakunya ini melibatkan anak dari pejabat negara, guys. Penganiayaan brutal kali ini dilakukan oleh anak anggota DPR. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Gregorius Ronald Tanur, pria berusia 31 tahun ini merupakan anak dari anggota DPR yang bernama Edward Tanur dan istrinya yang bernama Meriska Wijaya. Dalam kasus ini, pelaku tega banget ngelindas pacarnya sendiri sampai meninggal. Pacarnya ini berinisial DSA yang berusia 29 tahun dan baru menjalin hubungan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dari bulan Mei tahun 2023. Sebelum masuk kronologinya, kita akan kenalan dulu nih sama sosok psikopat gila yang biasanya dikenal dengan nama Ronald. Ronald sendiri lahir di Kecamatan Kevaminanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Setelah lulus S2 di Holmes Institute Melbourne, Australia, dia ini sempat kerja di sana kurang lebih 4 tahun sampai tahun 2020. Setelah itu dia pulang lagi nih ke Indonesia, tepatnya di Surabaya. Karena memang masa remaja dan masa sekolahnya dia itu ada di Surabaya. Sedangkan korbannya bernama Dini Sera Afrianti yang merupakan perantau asal Sukabumi, Jawa Barat. Dia ini kerja sebagai SPG, guys. Dan memang Dini ini merupakan single parent yang udah punya anak satu laki-laki berusia 12 tahun. Dan selama dia tinggal di Surabaya, anak laki-lakinya ini dititipin sama orang tuanya yang ada di Sukabumi. Dia pun udah bercerai sama suaminya, jadi bisa dibilang dia sebatang kara tinggal di Surabaya. Nah, semuanya ini berawal dari hari Selasa, tanggal 3 Oktober, sekitar jam setengah 7 malam. Ceritanya si Ronald sama Dini ini lagi makan bareng nih, di G-Walk Citraland, Laka Santri, Surabaya. Udah selesai makan sekitar jam 9 malam, mereka pun lanjut nih ke tempat karaoke di Black Hole KTV yang ada di Mall Landmark di Jalan Maijen, Jonosuwojo, Surabaya. Sekitar jam 21.32 atau setengah 10 malam mereka sampai nih di lokasi. Tapi mereka nggak hanya berdua, karena di sana udah ada teman-teman lainnya sekitar 5 orang. Di sana mereka pun ya party-party, minum-minum, mabok-mabokan. Sampai nggak kerasa akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 12:10 dimana udah ganti hari nih, jadi hari Rabu tanggal 4 Oktober. Di sini ceritanya Dini udah capek banget dan dia pengen pulang. Tapi tiba-tiba si Ronald sama Dini ini malah terlibat cekcok, guys. Sampai akhirnya Dini ini dianiaya. Kaki kanannya Dini ini ditendang sampai dia jatuh, guys. Gak hanya itu, Ronald makin brutal. Dia mukul kepalanya Dini pakai botol tequila yang sempat buat minum-minum itu. Bayangin setebal apa botol kaca itu dipukul ke kepala, coba. Di situ Ronald udah makin gak terkendali, yang memang mungkin juga dibawa pengaruh alkohol ya. Semua teman-temannya di situ ngerasa shock banget. Mereka berusaha melerai keduanya dan mengajak keduanya untuk yuk pulang aja. Tapi ternyata nggak hanya di situ, guys. Mereka masih berantem bahkan di lift dan sampai parkiran juga. Selain teman-temannya, bahkan security mall juga banyak banget yang jadi saksi pertengkaran mereka.
Nah, sampai di parkiran basement, si Ronald ini tiba-tiba balik ke lift terus dia naik lagi guys. Akhirnya si Dini posisinya sendirian dong. Dia pun nunggu di mobil, tapi nunggunya di luar karena kan memang kuncinya ada di si Ronald. Posisinya Dini ini nyender di pintu penumpang sebelah kiri sambil main handphone gitu. Gak lama kemudian si Ronald ini tiba-tiba udah balik, tapi dia langsung masuk dan tancap gas, terus dia ngebelokin mobilnya itu ke arah kanan. Yang otomatis si Dini ini kan posisinya lagi nyender, terus dia akhirnya terjatuh kan, karena kondisinya si Ronald ini tuh bener-bener yang tiba-tiba tancap gas aja gitu. Di situ Dini pun kelindes ban mobil belakang sebelah kiri guys. Dia pun keseret sampai 5 meter. Kondisinya Dini udah lemes banget dan banyak luka serta lebam di badannya. Tapi kalau kita lihat dari video rekaman dan CCTV yang udah kesebar di internet, sebenarnya dia itu di situ masih bergerak, alias masih hidup. Diduga si Ronald ini emang sengaja guys, karena keseretnya udah sampai 5 meteran. Ditambah nggak mungkin juga nggak sih kalau misalnya kita nabrak seseorang terus nggak kerasa, bahkan sampai nyeret beberapa meter. Nah, karena Dini ini sempat teriak, terus juga security di sana dengar suara-suara yang mencurigakan, mereka pun langsung datang ke TKP. Pas mereka datang, baru deh si Ronald ini mau berhenti dan turun dari mobil. Di situ dia malah acting seakan dia tuh nggak kenal sama itu cewek, bahkan dia juga nggak ngerasa kalau dia tuh ngelindes serta menyeret si cewek itu. Dia beralibi kalau dia tuh cuman mau keluar, tapi kayak ngerasa kehalang gitu katanya. Psikopatnya lagi, di situ dia nggak merasa bersalah, bahkan sempet kayak cengenges gitu, dan juga ngerekam video pakai handphonenya. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan nggak bisa keluar. Iya. Oke. Coba rekam sih. Karena nggak mau ribet, udah rame juga, udah banyak yang tahu, akhirnya si Ronald ini nggak mau ngambil pusing, dia pun ngebawa si Dini masuk ke dalam mobil. Tapi gilanya adalah si Dini malah dimasukin ke bagasi. Ini nggak tahu ya rasa kemanusiaannya udah punah atau gimana. Bukannya ditaruh di kursi penumpang, malah ditaruh di bagasi. Sakit jiwa deh. Di situ dia bahkan nggak sadar kalau dia udah nyebarin banyak kecurigaan sama orang-orang yang ada di sana. Setelah itu Ronald pun pulang nih ke apartemennya yang ada di Pakuwon City, Surabaya. Itu sekitar jam 1-15 dia udah sampai di lokasi. Dini pun dibawa nih pakai kursi roda yang emang udah tersedia di apartemennya. Di situ banyak banget yang ngelihat mereka berdua dan menaruh curiga, bahkan juga ada yang sempat nyaranin Ronald untuk bawa si Dini ke rumah sakit karena yang ngelihat kondisinya Dini udah separah itu. Entah di sini kesadarannya Ronald baru balik atau dia memang melanjutkan aktingnya. Di situ dia udah mulai panik karena dia sadar kalau si Dini tuh udah nggak gerak lagi guys. Di situ dia udah makin panik dan teriak-teriak minta tolong ke security untuk dibawa si Dini ini ke rumah sakit. Pak, telepon Pak Idris mati, Pak Idris mati, ayo Pak, telepon dulu Pak Idris mati, Pak, ya. Di situ dia berlagak kayak ngasih CPR gitu, sama ngasih nafas buatan, tapi nggak ada hasil ataupun respon sedikit pun dari Dini. Dari situ baru deh si Dini ini dibawa ke rumah sakit Nation Hospital. Tapi setelah mendapatkan penanganan sekitar jam 2:30 atau jam 2.32 dini hari, si Dini pun dinyatakan meninggal dunia oleh para medis. Bahkan sebelum si Dini ini sampai di rumah sakit, Ronald pun makin panik dan mulai nangis histeris. Dia pun langsung ngabarin keluarganya si Dini dan di situ dia membuat skenario baru. Di situ dia berbohong guys. Dia bilang ke keluarganya Dini kalau si Dini ini tuh sempat pingsan karena sebelumnya ngeluh kalau dia tuh sakit lambung gitu.
Tapi setelah hasil visumnya keluar, banyak hal yang janggal dong. Sampai membuat si Ronald ini kesulitan nih untuk mengurus surat kematiannya Dini, juga jenazahnya. Disaranin lah nih sama pihak RS buat bikin laporan ke Polsek. Dan Ronald pun nurut nih, dia langsung ke Polsek Lakasatri itu sekitar jam 5 subuh. Tapi masih dalam skenario yang sama, yaitu penyakit lambung yang diderita oleh Dini. Dia niat banget sampai bawa bukti obat-obat palsu, guys. Anehnya di situ polisi tuh malah kayak ya udah percaya aja gitu. Karena nggak menaruh curiga, polisi ini langsung memberikan surat untuk si Ronald mengurus jenazahnya si Dini. Tapi karena sebelumnya udah banyak banget saksi, terus juga ada bukti-bukti dari CCTV, akhirnya semua skenarionya si Ronald ini kebongkar. Dan memang ternyata selama pacaran sekitar 5 bulan itu, Dini ini tuh sering banget cerita sama temennya kalau dia mendapatkan penganiayaan dari Ronald. Karena ada beberapa bukti voice note yang udah kesebar di internet. Gak tahu lah ya, tadi dari mulai kita mengurangi, ya wes kita di sana aku mengurangi kayak kita nggak minum lah ya, tapi tiba-tiba dia kayak ngilangin aku, katanya aku begini lagi aku kan aku rela, kayak aku dibanting-banting, aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang masalah. Nah, itu dia cerita di video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Zaman sekarang tuh udah banyak banget orang gila yang bahkan ya kayak anak-anak pejabat ini memanfaatkan kekuasaannya. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk nonton video-video lain yang ada di channel ini. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa nonton video-video terbaru dari kita, dan tentunya supaya aku lebih semangat lagi untuk ketemu sama kalian dengan membawakan cerita-cerita baru. Aku Fandi pamit undur diri, see you in another video. Bye-bye.